Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah memperkenankan kita bertemu kembali dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita, bisa diteruskan oleh anak, cucu, menantu kita. Karena salat subuh berjamaah itu jaminannya Allah akan jauhkan dari kemunafikan. Dan ngaji kita di subuh ini mungkin juga subuh-subuh Sabtu ke depan menyambungkan apa yang pernah saya sampaikan di kalangan terbatas tentang ngaji hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebuah kitab yang sangat akrab dengan banyak umat Islam di Indonesia, juga di dunia, tapi di Indonesia memang sangat akrab kitab ini. Jadi ketika menyebutkan kitab hikam di Indonesia pasti orang memahaminya hikam Ibnu Athaillah, padahal yang nulis hikam itu banyak, tapi hikam yang sangat fenomenal yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari itu nama wilayah di Mesir, Iskandariyah. Sehingga disematkan nama ulama ini kepada tempat asal beliau, yaitu wilayah Iskandariyah, Mesir. Dan kita akan ngaji ini dengan, saya tidak tuliskan kitabnya, saya tuliskan ininya saja, tiap baitnya saja sesuai dengan bacaan yang saya miliki. Kalau dalam istilah akademik itu namanya aforisma. Jadi bait-bait yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, kemudian dijelaskan oleh beliau, dijelaskan kembali oleh banyak ulama, bahkan bisa berjilid-jilid tebalnya dibanding kitab aslinya. Jadi kita akan mulai dari pasal pertama. Jadi kalau buka kitab hikam, punya kitab hikam nanti bisa dicek. Diawali dengan pasal ini. Kalau dikasih judul ya i'timad 'alal amal, bersandar kepada amal. Orang-orang seperti kita pada umumnya adalah orang-orang yang memahami sesuatu itu akan diperoleh lewat bekerja, lewat beraktivitas. Anda bisa mendapatkan sesuatu yang kita miliki sekarang lewat proses yang mungkin berliku, panjang, atau juga ada yang tidak terlalu berliku, tidak terlalu panjang. Tapi substansinya pada satu hal, pada bekerja, pada beramal. Imam Athaillah memulainya dengan ungkapan ini. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Di antara tanda orang yang selalu bersandar kepada amalnya, kepada perbuatannya, nuqsanur raja'i, yaitu berkurangnya raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, inda wujudiz zalal, di dunia yang penuh dengan kefanaan ini. Zalal itu maknanya hancur. Di dunia yang fana, fana itu rusak, zalal hancur. Ciri yang paling melekat pada dunia ini adalah berubah. Tidak mungkin ada satu hal di dunia yang tidak berubah. Bahkan udara yang kita hirup sehari-hari ini, yang pagi ini berbeda dengan pagi yang kemarin.
udara yang pagi kemarin entah kemana. Kalau Anda misalkan di rumahnya ada kolam, air kolam yang kemarin itu berbeda dengan air kolam yang hari ini. Karena dunia memang zalal, berubah terus, fana, rusak. Yang kemarin powerful, berkuasa, mungkin bisa hilang kekuasaannya, tidak lagi punya pengaruh. Imam Ibnu Athaillah menyebutkan bahwa di antara yang harus kita perbaiki, jamaah subuh yang Allah muliakan, adalah bergantung kepada amal kita. Hoyong pintar sekolah, seolah-olah kalau tidak sekolah nggak akan jadi pintar. Hoyong boga duit digawe, seolah-olah kalau tidak bekerja tidak akan punya duit. Apapun, sehingga masuklah kemudian satu pemahaman, si eta teh bisa kitu teh karena digawe. Dia bisa mendapatkan seperti sekarang itu karena dia bekerja. Dan tidak salah, dalam pemahaman kita kan begitu. Ini diperbaiki. Kenapa diperbaiki? Boleh jadi ada banyak orang yang sudah bekerja habis-habisan. Dari pagi sampai malam. Kalau kata orang Sunda, para sesepuh di Sunda, ti isuk jeder nepi ka sore jedur, suku jadi hulu, hulu jadi suku, banting tulang. Luar biasa. Ternyata tetap saja dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap bisa mendukung apa yang dia inginkan itu terwujud. Enggak terwujud juga. Habis-habisan. Enggak dapat apa-apa. Cuma dapat capek, lelah, badannya kemudian rusak dan lain sebagainya, nggak dapat apa-apa. Nah, kalau bergantung pada amal itu, konsekuensinya kata Imam Athaillah, nuqsanur raja, makin tipis pengharapan, makin sedikit. Kalau sakit ke dokter atau meh cager, padahal tidak ada jaminan dokter bisa menyembuhkan dan sebagainya. Tauhid yang mendasar itu, jamaah subuh yang Allah muliakan. Saya menggunakan 3 kitab rujukan ini, hikam ini. Yang saya pakai di sini yang disyarah oleh Ibnu Ajibah. Saya gunakan sebagai rujukan dalam menjelaskan ini. Yang kedua, saya diberi kitab hikam, judulnya Mutiara, Manikam, butir-butir mutiara. Manikam dari Indonesia yang ya menurut saya rumit, banyak sekali penjelasannya yang justru makin dijelaskan makin tidak jelas. Dan yang ketiga saya gunakan hikam yang disyarah oleh Tarekat As-Sanusiyah yang sudah lama saya miliki, saya baca. Tauhid yang mendasar itu memang seharusnya setiap orang yang beriman, insya Allah termasuk kita, harus sampai pada pemahaman bahwa dari semua yang ia raih, semua yang ia dapatkan, dia mencapainya bukan semata karena pekerjaannya, bukan karena amalnya saja. Walaupun sudah demikian keras usahanya, tapi pasti ada faktor lain. Faktor X yang tidak selalu bisa kita pahami. Ini gunakan contoh Pak ya, yang saya miliki. Saya punya santri di sini. Kalau dijumlahkan yang aktif dari 4-5 tahun terakhir ketika mengelola Ma'had Tahfidz di sini, katakanlah kurang lebih 28 orang. Di 28 orang itu ada santri yang sangat cerdas dalam hafalan, di atas rata-rata, sangat cerdas, bacaannya bagus, lincah. Saya sudah bayangkan nanti dia akan jadi seseorang. Sekarang sudah doktor Pak, sudah jadi akademisi, calon profesor. Namanya Nadri Taja, kalau bapak-bapak pernah ingat, yang tinggi sekali. Sekarang calon profesor. Dia menjadi seorang doktor,
dalam bidang pendidikan agama Islam di Unisma, di Fakultas Agama Islam. Bahkan sudah ngajar di pasca sarjana. Ya, sudah berkembang luar biasa. Ada satu lagi calon doktor sekarang, Maman Suryaman nggak salah namanya. Ada satu lagi juga yang sedang menempuh doktorat. Itu santri yang dari kampung dan sebagainya. Tapi ada yang menarik, ada santri saya yang semua tamat dia tidak. Nggak tamat-tamat Pak, nggak selesai-selesai. Yang lain 2 tahun, tahun ketiga selesai, dia 3 tahun, tahun keempat pun nggak selesai. Sampai akhirnya ikut dengan saya di kampung. Ikut di sana dan sebagainya. Secara akademik, jika nama, ya mau bisa kan. Slow learner, telat sekali belajar. Bapak boleh percaya boleh tidak. Sekarang dia menjadi satu di antara andalan satu pesantren di tempat saya di Pleret, namanya pesantren Al-Azhar. Diandalkan luar biasa. Di pesantren diandalkan, di keluarganya dialah kemudian menjadi sosok penentu, decision maker. Karena sudah tidak punya ayah mertua, sehingga keluarga istrinya sepenuhnya menjadikan dia sebagai orang yang bertanggung jawab diandalkan. Dan sangat bisa diandalkan, ngurus banyak hal. Sekarang bahkan dia menjadi salah seorang direktur barangkali ya. MBG nih, makan bergizi gratis di wilayah Pleret. Ngatur sekian ratus orang tiap hari bagaimana harus nyiapkan makan untuk kurang lebih 4.000-an anak-anak sekolah dan sebagainya. Kalau lihat dari faktor kemampuan akademik, asana mah teu mungkin, Pak. Jangankan ngurus sekian ratus orang, ngurus banyak lembaga, ngurus dirinya sorangan pun sulit. Kalaulah ditanya, apa sih faktor yang bikin dia bisa begitu? Itu yang kemudian faktor X, dah kita pahami. Bagi orang beriman, faktor X itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita tahu bagaimana seseorang yang tidak memiliki kemampuan seperti umumnya orang. Saya ketemu satu keluarga di Purwakarta, sekarang sudah viral. Satu keluarga di Purwakarta, ibu sudah tua kurang lebih 60-an, anaknya 3 cacat semua Pak. Cacatnya bukan cuma cacat biasa, cacat nggak bisa bangun, harus digendong, disuapi, nggak bisa mandi sendiri, 3. Si ibu ini nggak bisa kerja apa-apa. Tapi sampai hari ini kondisinya oke saja, baik-baik saja. Kalau kemudian ditanya, kok bisa ya? Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya. Ini bagi orang beriman jadi bagian penting. Kenapa? Ketika berhasil mencapai yang diinginkan, kalau tahu bahwa ada peran Allah yang luar biasa, kita tidak terjebak pada bangga diri sepenuhnya. Urang eta teh, muntah ke urang mau jalan. Buktina ya si orang teu jalan dan sebagainya. Dan sebaliknya bila gagal meraih impian, bersabar. Barangkali Allah belum mengizinkan. Barangkali memang saya tidak pantas mendapatkan itu. Tidak akan jatuh terpuruk. Tidak akan kemudian kecewa luar biasa. Yang bikin kita seringkali kecewa karena terlalu banyak berharapnya kepada selain Allah. Dilatih. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang secara khusus melatih orang-orang yang mempelajarinya untuk bisa meningkatkan kedekatan kepada Allah, tidak cuma lewat jalan yang umum, tapi lewat jalan-jalan yang tidak umum. Saya kutipkan, dalam aspek tasawuf, pekerjaan itu, amalan itu, termasuk ilmu itu dibagi 3. Yang pertama adalah ilmu syariat atau amal syariat. Ketika kita beribadah, ketika kita beraktivitas, kita melakukannya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peraturan. Salat subuh 2 rakaat, salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ketika menempuh kehidupan supaya kita bisa eksis, berkontribusi dalam kehidupan, ya bekerja. Menuntut ilmu baik formal maupun informal. Itu disebut dengan aktivitas syariat.
aktivitas yang sesuai dengan aturan secara umum. Dan yang kedua adalah aktivitas tarekat, amal tarekat, ilmu tarekat. Ketika kita beraktivitas baik ibadah mahdoh maupun gair mahdoh, kita memahami bahwa aktivitas itu bukan sekedar aktivitas yang dikerjakan kemudian selesai besok diulangi lagi sebagai rutinitas, tapi juga harus disadari bahwa aktivitas itu adalah cara kita mendekatkan diri kepadanya. Bukan sekedar sholat teh ngagugurkeun kewajiban. Sholat subuh lah atuh meh jongjon sholat subuh. Sholat lohor lah sholat lohor. Gitu aja, sehingga ada orang-orang yang tiap hari tidak pernah meninggalkan sholat, tapi hiruplah gitu we. Tidak ada peningkatan apapun. Sholat ya kali-kali ngaji, kali-kali mungkin iktikaf, ya begitu saja. Ilmu tarekat itu kan metode. Pahami bahwa aktivitas yang kita kerjakan bukan sekedar aktivitas, tapi adalah cara supaya kita bisa lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang tidak mau, karena ada orang yang nggak mau dekat. Mung angke jadi segala temenang mendekat yang Gusti Allah. Ada yang tidak mau. Yang ketiga adalah amalun hakikat. Hakikat itu kan sejati gitu, yang hak, yang sejati. Aktivitas kita dalam hidup itu seharusnya menimbulkan pengalaman spiritual. Yang pengalaman spiritual itu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu bisa berbeda. Idealnya sih makin meningkat. Sekali-kali kan kadang-kadang ketika kita sholat kita merasa begitu khusyuk sehingga kadang-kadang air mata bisa mengalir dalam bacaan-bacaan sholat kita. Saya seringkali ketika sendirian, kalau sedang mungkin sedang nyaman, tenang, bacaan duduk di antara dua sujud saja itu bisa demikian mendalam terasa. Jadi begitu bangkit, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Macam-macam doa ini, tapi semuanya substansinya sama. Tuhanku, lirih sekali kita memanggil Allah Tuhanku, bukannya Tuhan kabulkan doaku, tidak. Tuhanku, ampuni dosaku, kasihi aku, wajburni, santuni aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzukni, penuhi kebutuhanku, wahdini, tunjuki jalan hidupku, wa'afini, berikan kesehatan bagi diriku, wa'fu'anni, maafkan kesalahan-kesalahanku. Apalagi yang kurang? Hanya dalam duduk di antara dua sujud saja kita sudah meminta semua yang kita inginkan pada Allah. Begitu sujud kita puji lagi. Kalau tadi kan kita minta, Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni. Begitu sujud kita puji lagi, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbi, Tuhanku Al-A'la, yang maha tinggi. Dipuji dengan lirih, diucapkan berkali-kali. Kalau bapak-bapak biasa 3 kali, bapak boleh menyebutkannya 7 kali, 9 kali, 11 kali, bahkan ratusan kali boleh. Selama bisa menjamin tidak akan jadi keliru salatnya. Karena itu sering dilakukan oleh para ulama di sujud terakhir. Subhana Rabbiyal A'la. Sebagian orang menyebutkan itulah doa yang dibisikkan dengan lirih di bumi supaya didengar oleh yang di langit. Jauh sekali Pak, jutaan kilometer di bumi. Kita tempelkan itu, mulut kita, kening kita, hidung kita, dan tangan serta kaki kita. Kemudian kita berbisik. Karena Anda dilarang mengucapkannya dengan keras. Harus lirih biar didengar oleh Anda saja. Subhana Rabbiyal A'la. Itulah amal hakikat yang membuat aktivitas kita itu menimbulkan pengalaman-pengalaman spiritual. Kemarin nih Pak, saya kan
tiga hari lalu ngisi acara di Bandung. Pulang naik bis Arimbi dari Pasir Koja. Arimbi jurusannya itu Bandung Kalideres. Naik itu dekat, tinggal turun di kilometer 99. Naik, tidak banyak penumpangnya, kurang lebih sekitar 12 orang. Naik penumpang. Udah 3 menit pas belok dari tol Pasir Koja mau masuk ke tol Cipularang. Si konektornya berdiri, nagihin satu-satu nagih. Saya duduk di bangku ketiga tadi. Terus kami ke belakang. 3 menit barangkali belakang tiba-tiba duk 2 kali. Sampai yang di belakang tuh gedor-gedor. Benar-benar. Konektornya jatuh, Pak. Pecah kepalanya. Jatuh. Setelah nagihan, pecah kepalanya. Jatuh dari atas. Jatuh. Jadi dia sambil nagih gitu. Kakinya masuk. Karena yang paling belakang itu kan ada pintu. Kakinya masuk, jatuh. Tangannya kena pintu, handle pintunya terbuka, jatuh. Langsung pecah kepalanya. Saya ngurus jenazahnya. Saya minta bantuan, ayo. Pastikan dulu periksa nadinya sampai 3 kali. Supirnya sampai gemetar. Aduh, Pak, kumaha abdi. Saya tenangkan dengan yang lain. Ibu bapak, seperti pengamen saya di bis ngobrol sama semua. Ibu bapak, ini musibah, bersabar ya. Supirnya juga panik. Ya, sabar, ini musibah. Saya menjadi saksi, ini meninggal dunia. Meninggal seketika, pecah kepalanya, darah ngalir. Uangnya terbang, tiketnya. Saya minta penumpang kumpulkannya, kasihkan. Bingung, Bang. Kematian bisa datang kapan saja. Segar orang yang puluhan tahun di jalan bisa sampai lupa bahwa dia bisa jatuh dan kemudian seketika meninggal dunia. Kenapa saya sampaikan itu? Inilah aktivitas hakikat. Setiap kita harus sampai pada pengalaman spiritual, kita bisa kapan saja kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap melakukan aktivitas, pengalaman spiritual itu masukkan. Pemahaman spiritual itu masukkan, sehingga kita menjaga diri kita dari melakukan maksiat terang-terangan. Bisi pas maksiat, maut. Kebayang coba orang penasaran, hayang ngalaman sabu-sabu teh kumaha? Saeutik we. Begitu ngalaman begitu maut. Naudzubillah. Ini spiritual experience seperti inilah yang diajarkan ilmu hakikat. Inilah yang dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Bagaimana kemudian setiap aktivitas kita seharusnya membuat kita sadar bahwa kita sedang berjalan mendekati Tuhan. Baik dekat dalam kondisi akrab atau dekat kepada akhir dari kehidupan kita. Jadi nanti kita akan jaga lisan kita akan jaga perilaku kita jaga pandangan kita jaga seluruh aktivitas yang kita lakukan supaya kemudian tidak sampai pada mengundang kemurkaan. Karena itu dalam istilah tasawuf disebut dengan syuhud atau vision. Vision itu kan maknanya kita menyaksikan dalam tanda kutip pekerjaan Tuhan itu. Ya Allah, dicabut nyawana. Karek bieu 3 menit dengan saya tuh masih pegang. Kemana Pak? Kasawit ongkos. 3 menit lalu masih bersama kita. 3 menit kemudian dia sudah tiada. Betapa sederhananya hidup itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayah hilang. Nanti ada lagi. Karena itu kan katanya dari tiada jadi ada, jadi tiada lagi dan jadi ada lagi. 2 episode itu akan kita ikuti bersama-sama. Kemudian jamaah sekalian, ingatkannya ke sini karena selalu aktivitas tasawuf, ilmu tasawuf harus tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Supaya tidak keluar dari jalur yang sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang menimpa di bumi maupun pada diri kalian, semua yang terjadi itu sudah dituliskan oleh Allah sebelum terjadi kepada kalian. Jangan menyangka bahwa hidup yang kita jalani kebetulan. Kebenaran panggih di dia.
sekalian sebagainya. Sudah didesain, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Saya ketemu nih Sabtu subuh dengan bapak-bapak, nerangkan ini dan sebagainya, sudah ketemu. Apa maknanya? Jangan ngajago, jangan sombong, merasa kita lakukan. Kalau ada saya ini bisa jalan semua. Tidak, Allah sudah mendesain itu. Dan inna dzalika 'alallahi yasir. Hal demikian itu sungguhnya bagi Allah yasir, mudah sekali, sangat mudah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Targetnya dengan tahu itu supaya likai la ta'sau, jangan menjadi gembira, jangan menjadi sedih berlebihan, kecewa berat, frustrasi ala ma fatakum, atas apa yang luput dari apa yang kamu inginkan. Wala tafrahu bima atakum, jangan juga berlebihan gembira dengan apa yang engkau miliki. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, baik sombong yang diungkapkan maupun sombong yang diperlihatkan. Mukhtaran fakhur. Hidup kita, jamaah sekalian yang Allah muliakan, tidak ada satu ruang pun yang lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memang tasawuf mengajarkan kita fatalisme, menyerahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Geuslah da ieu mah geus takdirna geus. Kadang-kadang. Tapi lebih sebetulnya penekanannya pada supaya tidak muncul perasaan ujub pada diri sendiri, merasa bisa melakukan itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya beberapa orang sahabat, "Ya Rasul, bagaimana pandanganmu tentang kada wa kada, tentang sesuatu?" Dan ini menjawab, "Besok aku jawab." Ternyata besoknya tidak turun wahyu. Gelisah, orang datang lagi, "Ya Rasul, gimana? Engkau sudah berjanji besok." Nabi kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa aku berani menjanjikan sama orang besok akan kujawab? Padahal tidak ada jawabannya. Karena beliau kan disebutkan tidak mungkin dia bercakap-cakap kecuali diwahyukan oleh Allah. Karena itulah turun ayat tentang insya Allah. Kalau Allah menghendaki besok akan aku jawab. Bapak yang Allah muliakan, ini ngaji kita di pasal awal kitab Hikam. Kalaulah disimpulkan dua hal saja. Yang pertama, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, tidak hanya sekedar menuntaskan kewajiban kita, tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban kita, tapi juga memperbaiki kewajiban kita itu supaya makin hari makin memperbaiki kehidupan kita. Karena lucu kan, orang rajin sholat tapi juga akrab dengan maksiat. Seharusnya kan enggak. In salata tanha anil fahsya wal munkar. Harusnya kan makin terjaga. Salah satunya mungkin itu. Itu yang menjadi kepentingan saya. Yang kedua, jangan terlalu besar menggantungkan harapan pada seseorang, pada makhluk. Kurangi ketergantungan kita pada makhluk, besarkan ketergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti dilatih, enggak bisa enggak dilatih. Anak kecil ada apa-apa lari cari ibunya. Begitu dengar petir lari cari ibunya. Ada apa nanti minta tolong ayahnya. Nanti dia makin remaja, makin berkurang tuh kebutuhannya pada ibunya, paling cuma urusan duit misalkan. Nanti makin dia dewasa makin berkurang lagi. Paling cuma nanya, "Sehat Bu, apa sehat?" sebagainya. Begitulah perjalanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makin sederhana pemahaman kita, makin banyak ketergantungan pada orang-orang di sekitar kita. Nanti makin bagus pemahaman beragama, makin kuat kita. Yakin bahwa semuanya hanya akan terwujud kalau Allah menghendaki. Dan inilah yang jarang dilatih oleh kita. Dan latihan anak makin mengandalkan diri sendiri. Atuh isin Ustaz abdi tos doktor. Manya kudu nanyakeun eta. Dokter juga nambal ban teu bisaeun, tetap aja butuh tambal ban.
dan sebagainya. Ada di antara bapak-bapak yang kalau nambal ban sendiri tambal kesorangan, mang itu butuh tambal ban. Dokter ini, saya ke rumah seorang profesor, calon profesor, mungkin besok udah profesor, dokter, mati listriknya, bingung luar biasa. Saya presentasi besok kumanya, telepon bolak-balik, pokoknya gimana nyala. Profesor, padahal profesor dalam bidang teknik, ngurungkan lampu tuh bisa, apalagi hal-hal lain dan sebagainya. Itu ngaji kita, mudah-mudahan manfaat, direnungkan saja lah, tidak harus ada tanya jawab, insya Allah besok lusa lah kalau mungkin kan. Mudah-mudahan manfaat, mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.